Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratal mustaqim wa hadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Amin yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat kesempatan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, ini nikmat yang tidak setiap orang diberikan kesempatan yang semacam ini. Kemudian juga salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga melimpah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita semua yang hadir di majelis ini. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih mengkaji tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau yang pertama itu terkait dengan amal yang kontinu, yang kedua itu adalah membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada sesama orang-orang muslim, dan ini yang ketiga, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan sholat, birrul walidain, dan jihad fi sabilillah. Nah, sebelum kita kaji Bapak Ibu sekalian hadisnya, kita baca dulu Al-Qur'annya, surat Al-Isra ayat 23-24 ya, di halaman yang ke-3 ya. Saya dulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahadh dhul
minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, wa qadha, dan telah menetapkan siapa Rabbuka, Tuhanmu. Qadha itu secara hukum, kata-kata qadha itu sama dengan kata kataba, sama dengan kata amar, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan apa itu? Alla ta'budu. Janganlah kalian itu untuk menyembah illa kecuali iyyahu, hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, untuk berbuat baik. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ini perintah yang pertama itu adalah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Dan yang kedua adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, pada saat yablughanna sampai indaka di sisimu al-kibar, umur tua, umur lanjut, ahadukuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, janganlah kamu mengatakan, mengucapkan ungkapan kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentak keduanya. Wakul, dan katakanlah, ucapkanlah, ungkapkanlah lahuma, kepada kedua orang tua itu, qaulan karima, perkataan yang baik dan lembut. Wahfid, kemudian wahfid itu hafadhu, ya. Wahfid, rendahkanlah, lahuma, untuk kedua orang tua itu, janahadzul, sayap kerendahan. Sayap kerendahan ini maksudnya merendahkan diri, ya. Adab yang baik, minar rahmah, kelembutan. Ini terutama dalam kaitannya dengan masalah lembutnya kepada kedua orang tua itu. Wakul, dan ungkapkan dan bacakan selalu doa kepada kedua orang tua itu, Rabbirhamhuma, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku, kepada mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka telah mengasuhku, mengasihaniku, mendidikku, shaghira, pada saat aku masih kecil. Nah ini terkait dengan
Bapak Ibu sekalian, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sangat tegas sekali di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 itu. Jadi ungkapan Allah itu dengan kata qadha yang menegaskan itu perintah yang tegas. Jadi ketika itu kok kemudian ditinggalkan, kita berdosa. Maka sebagai orang yang beriman, tidak mungkin orang beriman itu kok kemudian berbuat tidak baik kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin kok kemudian orang beriman itu menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Karena ini adalah perintah yang sangat tegas yang digandengkan dengan perintah tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini double-double loh Bapak Ibu sekalian ya. Wabil walidaini ihsana. Ihsan itu perintah yang pertama. Kemudian fala taqul lahuma uff. Berbuat baik dilarang untuk berkata wala tanharhuma. Diulangi lagi, jangan membentak keduanya. Uf, kemudian diulangi lagi dengan wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Kemudian yang keempat, wakul. Nah ini perintah lagi, wakul lahuma, katakan, sampaikan, ucapkan kepada kedua orang tua itu qaulan karima, perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang halus dan lembut. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, kelima, wahfid lahuma. Nah ini, rendahkanlah dirimu untuk keduanya itu. Merendahkan dalam rangka untuk apa? Menyayangi. Keenam, perintahnya itu adalah kita mendoakan. Wakul, dan doakanlah. Ya. Untuk siapa? Kedua orang tua tersebut dengan ungkapan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan main-main kepada kedua orang tua itu, berderet-deret. Kalau yang lain itu perintah satu, ini boten sampai 6. Sampai 6 kali diulangi dengan ragam yang agak berbeda-beda konteksnya. Ini menunjukkan begitu tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani yang namanya itu adalah Sa'ad bin Iyas, salah seorang sahabat juga. Dia itu bercerita, hadatsani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku penghuni rumah ini, sambil dia itu menunjuk dengan tangannya rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud? Qala, sahabat Ibnu Mas'ud itu menyatakan, menceritakan, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi. Yang pertanyaan itu adalah ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Kanjeng Nabi, amal yang seperti apa
yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah itu? Kanjeng Nabi menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Qultu, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, suma ayyu, kemudian apa lagi wahai Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi menyatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi wahai Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi juga bersabda lagi, menjawab lagi, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini meneruskan, qala, sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, hadatsani bihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan itu semua kepadaku, kata Ibnu Mas'ud. Laus tazattuhu, sekiranya kok aku bertanya lagi kepada beliau, lazadani, maka Kanjeng Nabi juga mungkin akan memberikan tambahan terkait dengan amal yang paling disukai oleh Allah itu apa saja. Tetapi saya mencukupkan 3 pertanyaan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian dari hadis menika, itu apa? Ya, adab, etika atau hubungan guru dan murid ini menarik ini, terkait dengan bagaimana ilmu itu bisa didapatkan oleh seorang murid ketika dia memang bertanya kepada sang guru itu. Di sini guru itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga menjelaskan dengan sukarela. Ya, dijelaskan apa yang ditanya, dia jelaskan, ungkapkan. Tanya ini, dia jelaskan, ungkapkan, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang murid itu tadi. Nah, ini diantara adab, ya, adab interaksi antara seorang guru dengan seorang murid. Jadi begitu, salah satu hikmahnya begitu. Sehingga kemudian sebagai seorang guru harus kemudian terbuka. Ya, ini diungkapkan sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, laus tazattuhu, sekiranya aku kok bertanya lagi kepada beliau, lazadani, pasti Kanjeng Nabi itu akan memberikan penjelasan kepadaku, tetapi aku mencukupkan dengan 3 pertanyaan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertib penjelasan yang diberikan oleh Nabi, ayul a'mali ahabbu ilallahi, kemudian dijawab dengan ungkapan as-salatu ala waktiha, kemudian yang kedua birrul walidain, kemudian yang ketiga al-jihadu fisabilillah. Itu menunjukkan, menurut sebagian para ulama, adalah menunjukkan tartib keutamaan. Tartib keutamaan. Jadi yang utama yang awal, berikutnya. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini menyangkut kewajiban pribadi dengan Tuhan, terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan
bagi seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena sholat adalah merupakan perwujudan iman yang sejati, iman yang hakiki dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau dia itu iman kepada Allah yang benar, pasti dia akan melaksanakan sholat itu dengan benar. Tapi sebaliknya, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali dia menyatakan aku iman karo Gusti Allah, tapi kok nggak pernah melaksanakan sholat, berarti imannya bukan iman yang benar. Hanya sekadar ungkapan, hanya sekadar ucapan, tapi tidak ada realisasinya. Karena iman itu diwujudkan dalam wujud pengabdian, dalam wujud penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Karena setiap waktu ada porsi untuk kita melaksanakan sholat. Maka nama sholat kita itu kan dikaitkan dengan waktu, Pak Bapak. Ibadah-ibadah di dalam Islam itu dikaitkan dengan waktu. Itu untuk mengingatkan kewajiban kita pas waktu-waktu itu. Waktu subuh ada sholat subuh, waktu zuhur ada sholat zuhur, waktu asar ada sholat asar, waktu maghrib ada sholat maghrib, waktu isya ada sholat isya. Bahkan sholat sunnah aja juga sama, sholatul lail, sholat malam, sholat yang dikerjakan pada saat malam, sholat duha, sholat yang dikerjakan pada saat waktu duha, sholatul fajr, sholat fajar, sholat yang dikerjakan pada saat fajar. Dikaitkan dengan waktu untuk mengingatkan kepada kita semua, oh waktu ini saya sudah sholat ataukah belum? Apakah sudah mendekatkan diri kepada Allah ataukah belum? Karena apa? Kehidupan manusia itu kan lekat dengan waktu, dengan kewajiban yang dilekatkan dengan waktu itu untuk mengingatkan kita. Pas kita masuk waktu, oh ini kewajiban, oh ini ada yang harus kita tunaikan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 103 menika diungkapkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu yang diwajibkan kepada orang-orang mukmin itu adalah kitaban mauquta, telah ditentukan waktu-waktunya. Kitaban telah ditulis, telah dijadwalkan. Apa? Mauquta, waktu-waktunya. Nah, maka di sini dalam setiap waktu, kalau imane apik, waktu tidak akan pernah putus orang itu untuk senantiasa berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Tetapi ketika iman orang itu nggak baik, ada keterputusan itu. Duhur, asar, maghrib, isya. Nah, orang yang nggak baik imannya mungkin sholat duhur ora, sholat asar iya, sholat maghrib ora, terputus-putus. Nah ini terputus-putus. Tapi bagi orang yang imannya baik, insya Allah dalam kehidupan 24 jam itu berputar tanpa putus dalam dia berkomunikasi, berhubungan, bermunajat, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena kita mau putar. Dan dalam rentangan waktu antar waktu itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, mengapa kok kemudian ada rentang waktu, dari waktu ke waktu ada kewajiban, itu adalah sebagai kafaroh. Jadi ibadah yang kita jalankan, yang kita lakukan itu sebagai kafaroh, sebagai penebus kesalahan, sebagai pertaubatan kita kepada Allah. Maka kalau kita baca salah satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menika as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahuma idza istanabal kaba'ir. Jadi as-shalawatul khams, salat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam selama 5 waktu itu, kemudian sholat Jum'ah ke sholat Jum'ah yang lain, puasa dari Ramadan ke Ramadan yang lain, itu adalah sebagai mukaffirah. Apa? Penghapus dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, yang mungkin kita jatuh, yang mungkin kita keliru, ya. Di antara sela-sela waktu antara ibadah-ibadah itu, idzastanabal kabair, ketika kita terjauh atau dapat menghindari dosa-dosa yang besar. Artinya dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan antar rentang waktu itu ketika ibadah kita jalankan dari waktu ke waktu itu sebagai mukaffir atau sebagai mukaffar, penghapus dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nah ini diantara keutamaannya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud juga. Kanjeng Nabi itu pernah bersabda ngeten iki, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yaitu awal hisab seorang hamba. Jadi seorang hamba, seorang manusia itu dihisab pertama kali nanti di yaumul kiamah. Itu apa? As-shalah. Jadi sholatnya. Jadi sholat itu adalah aktivitas ataupun ibadah yang pertama kali dihisab. Nah, begitu sebelum menghisab perkara-perkara yang lain. Kalau sholatnya baik Bapak Ibu sekalian, maka kebaikan yang berikutnya akan diperhitungkan. Tapi kalau sholatnya buruk atau orang itu kok tidak melaksanakan sholat, maka kebaikan yang berikutnya tidak diperhitungkan. Nah ini pada saat di yaumul hisab besok maka sholat itu adalah merupakan pertama kali yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah. Itu memang itu terkait kewajiban seorang hamba yang nantinya pertama kalinya seorang hamba itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengapa kok kemudian ketika ditanya ayul a'mali ahabbu ilallahi, beliau menjawab yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Nah, pada saat waktunya sholat kita menjalankan sholat. Jangan sampai kok kemudian kita pada saat waktunya sholat kita meninggalkan. Nah ini adalah keutamaan amal yang sholat itu kita lakukan, kita jalankan. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah tadi, yaitu apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa kok kedua orang tua? Ini adalah relasi sesama makhluk. Ya, relasi sesama makhluk. Karena mengapa kok kedua orang tua yang disebut? Karena kedua orang tua adalah orang yang paling dekat sebelum kita dekat dengan siapapun. Nah ini, maka layaklah kalau kita itu berbuat baik kepada orang tua sebelum berbuat baik kepada siapapun di antara makhluk Allah
Subhanahu wa taala. Karena orang tua itu adalah orang yang paling dekat, orang yang paling pertama kali melayani kita, membaiki kita ya, di dalam kehidupan ini. Maka layak di sini Allah Subhanahu wa taala itu begitu menekankan sampai tadi 6 kali perintah kepada kita semua terkait bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu untuk berbuat baik sedemikian rupa kepada kedua orang tua. Karena keberadaan kita di dunia ini karena lantaran kedua orang tua kita. Tanpa kedua orang tua kita, kita mesti tiada. Begitu. Jadi oleh sebab itu maka kebajikan yang paling utama, yang pertama-tama yang kita lakukan kepada kedua orang tua tadi. Nah ini ada satu cerita, satu kisah Bapak Ibu sekalian. Terus ini entah pas peperangan apa ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang salah seorang anak muda kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia lakukan? Ista'danahu, untuk minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk apa? Fi jihadi fi sabilillah, untuk ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian Kanjeng Nabi itu tanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam, tentu wahai Rasulullah, kedua orang tua saya masih hidup. Fajahid fihima, berjihadlah ngurus kedua orang tua. Ini saking saking berbuat baik kepada kedua orang tua itu begitu mulianya, begitu sampai orang tersebut pengen jihad bersama Kanjeng Nabi, pengen ikut perang bersama Kanjeng Nabi, ditangleti, ditakoni ngoten niku, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Enggak ada. Berbuat baik kepada kedua orang tua, layani kedua orang tua. Nah begitu. Ini menunjukkan bahwa keutamaan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya kedua orang tua, kita rawat dengan baik. Kita bagusi hubungan relasi kita dengan kedua orang tua kita selama mereka masih hidup. Karena apa? Kebaikan kita kepada kedua orang tua kita itu menunjukkan keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada kedua orang tua saja sudah bermasalah, biasanya pun dalam kehidupan yang lain juga akan bermasalah. Relasi kepada yang lainnya juga pasti bermasalah. Dengan orang yang paling dekat saja bermasalah, apalagi kok kemudian dengan orang lain yang jauh. Makanya sebelum kita kemudian bisa berbuat baik kepada yang lainnya, maka kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Karena itu merupakan satu perintah Allah yang begitu rupa kepada kita, dan itu harus kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan ngeten, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kamu mau aku ceritakan tentang dosa yang paling besar itu? Kata Nabi, qalu, para sahabat itu menjawab, qalu bala, tentu saja wahai Nabi. Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu pertama syirik kepada Allah.
menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa yang paling besar. Nah niki, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pesan penting bagi kita semua, termasuk umumnya kalau kita punya anak, punya cucu ataupun yang lain-lain, mungkin pesan ini bisa kita sampaikan. Nasihat ini penting untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya mereka nantinya jangan sampai keliru ya di dalam bermuasyarah dengan kedua orang tuanya. Nah, begitu. Sehingga mereka itu lupa bagaimana cara bermuasyarah kepada kedua orang tua. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini menyangkut tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan orang yang soleh kalau dia itu sudah bermasalah dengan orang tuanya. Kan kata loh Bapak Ibu sekalian, gara-gara apa tuh? Kadang-kadang perkara dunya sak dumil, tanah sak celuwek, duit ora sepiro. Itu kadang-kadang anak iso jutaan bertahun-tahun dengan orang tuanya, rela untuk tidak nyapa orang tuanya, rela untuk tidak berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal asal usul dia itu dari mana kalau bukan dari kedua orang tuanya. Ya sudah, kalau umpamanya masalah duit, tanah sak celuwek atau apa, dan udah relakan, ridho saja. Nah begitu. Kalau kadang-kadang kalau harganya orang sepiro, kadang-kadang bikin persoalan yang seolah itu gede banget, seolah-olah iki lek kuwi ora dikek iki ketoke rezekine iki seret. Padahal justru dengan ngundat-ngundat, dengan kemudian mempersalahkan hal itu kepada orang tua, itu justru malah rezeki kita itu menjadi masalah. Nah, maka justru ketika kita ridho, umumnya dibakei ya alhamdulillah, ora dikei ya ora apa-apa, pokoknya serido, tetap kemudian berbuat baik kepada orang tua, bisa ngurus wong tua, nggak perlu ngundat-ngundat terkait dengan masalah pemberian dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya kadang-kadang orang itu ngeten Bapak Ibu, ketika kita bisa ngurus orang tua itu kadang-kadang anak yang ngundat-ngundat, sing ngurus jenengan nggih kula niku yo gane jenengan sing ning kono-kono apa pernah ngurus jenengan, niku malah nyakiti ati wong tua. Yo rupane dia itu ketoke yo ngopeni, tapi sebenarnya dia itu juga sama nyakiti atine wong tua. Maka ya sudah, kalau kita ngurus, rela ngurus orang tua, nggak perlu kok kemudian ngundat-ngundat anak sing kono nggak pernah ngopeni, nggak pernah tengok, nggak pernah apa-apa. Udah sudah, biarkan aja. Nggak perlu kok kemudian kita itu ngomongin di hadapan kedua orang tua ketika itu nangis atine, loro, ya, loro. Nah, maka nggak perlu kemudian kok kita, walaupun kita sudah merawatnya, nggak perlu kita kemudian mengundat-undat perkara itu, sudah diam aja. Nah, maka jadi artinya itu tadi, nggak dengan ungkapan-ungkapan yang kemudian menyakiti hati kedua orang tua dengan mengungkapkan keburukan anak-anak yang lain dan lain sebagainya, itu juga akan menjadikan hati kedua orang tua itu juga akan menjadi sakit. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi sedikit sebanyak ya, ataupun apapun yang kita lakukan untuk kemudian menyakiti kedua orang tua, sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, harus kita hindari. Harus kita hindari perkataan-perkataan yang kemudian bisa menyinggung perasaan kedua orang tua.
kita hindari. Itu diantara cara bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini disebutkan dengan ungkapan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Memang jihad di jalan Allah itu disebutkan sebagai puncak keislaman seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan dzurwatu sanamil Islam. Jadi puncak tertinggi dari Islam itu adalah jihad. Maksudnya adalah berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Baik dengan harta yang kita miliki, dengan tenaga yang kita punyai, dengan pikiran yang kita miliki ini, semuanya kita gunakan dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, mengatakan kalau dalam suasana damai ngeten iki ya dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita dalam rangka untuk memperbesar dakwah kita, memperbesar amal usaha kita. Nah, itu diantara usaha jihad di jalan Allah. Kalau dalam masa peperangan, ya kita rela untuk kemudian ikut serta dalam rangka untuk berjuang mempertahankan agama dari serangan, dari ancaman ya musuh-musuh Islam. Itu kalau dalam situasi peperangan itu. Nah, ini begitu. Jadi ini jihad adalah merupakan puncak. Ya karena apa? Jihad itu kan di sana pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, tenaga, bahkan nyawa. Nah, ini makanya ini puncak dari keislaman seseorang itu. Maka kalau orang bisa berjihad di jalan Allah itu luar biasa, karena ini adalah merupakan salah satu makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu kan, jangan engkau mengira wala tahsabanna alladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat. Jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, yang meninggal di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahya, tetapi mereka itu adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mereka orang yang jihad di jalan Allah di medan peperangan itu. Ya. Nah, ini keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini 3 hal itu ya amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga adalah kita berusaha sungguh-sungguh dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita lakukan Bapak Ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.